Saya adalah seorang jurnalis asal Australia bernama Michael Hargrove. Sudah 20 tahun lebih meliput konflik di berbagai belahan dunia, termasuk wilayah rawan di Asia Tenggara. Banyak rekan kerja di kantor redaksi Sydney sering mengingatkan saya sebelum berangkat. Papua itu medan yang sulit, Michael. Patroli bisa berubah jadi baku tembak kapan saja. Infrastruktur minim. Kelompok bersenjata gerak lincah di hutan lebat. Dan warga sipil sering terjepit tanpa perlindungan yang memadai. Saya sendiri datang ke Yahukimo dengan tas penuh catatan dan prasangka yang sama. Wilayah pegunungan ini seperti zona abu-abu, di mana kendali negara longgar, operasi keamanan kerap berlarut-larut, dan setiap pergerakan aparat bisa memicu ketegangan lebih besar. Rabu siang, 15 April 2026. Saya mendapat kesempatan ikut tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo untuk patroli rutin di sekitar distrik Serdala. Kami berangkat tepat pukul 12.45 WIB dari pos sementara di Yahukimo. Cuaca cerah tapi udara lembab khas pegunungan. Jalan Trans Papua yang kami lalui masih berdebu merah setelah hujan semalam. Kendaraan taktis bergerak pelan. Ban-ban besar meninggalkan jejak di tanah lunak. Saya duduk di belakang, memegang kamera kecil dan notes. Pikiran saya sudah mempersiapkan skenario terburuk. Serangan mendadak, tembakan sporadis, mungkin evakuasi darurat yang berantakan. Ternyata, skenario itu datang lebih cepat dari yang saya bayangkan. Sekitar pukul 13.40, tepat di depan kampung Samboga, konvoi kami terpaksa melambat. Ada penghalang jalan sederhana. Batang pohon kayu besar disusun melintang, ditambah beberapa batu kali. Sopir langsung hentikan kendaraan dengan halus. Tidak mendadak. 2 personel turun untuk membersihkan jalur. Baru beberapa detik berlalu, suara letusan pertama pecah dari semak-semak di sisi kanan jalan. Peluru berdesing tajam. 1-2 diantaranya mengenai badan kendaraan taktis dengan bunyi dentang logam yang menggema. Saya langsung jongkok instingtif di balik roda belakang. Jantung berdegup kencang hingga terasa di tenggorokan. Ini dia, batin saya. Prasangka saya tentang kekacauan di Papua mulai terbukti di depan mata. Tapi yang terjadi dalam detik-detik berikutnya justru membuat saya terpaku. Tim Satgas tidak panik, tidak berlarian sembarangan. Komandan lapangan, seorang kapten dengan suara tegas tapi tenang, langsung memberi isyarat tangan singkat. Personel bergerak seperti sudah dilatih ratusan kali. Sebagian langsung balas tembakan terarah untuk menekan posisi penyerang. Sebagian lain bergerak cepat mengapit dari sisi kiri dengan formasi rendah. Tembakan balasan mereka terdengar terukur, tidak membabi buta. Hanya 30 menit kontak tembak berlangsung. KKB yang menyerang dari 2 arah itu akhirnya mundur ke dalam hutan lebat. Tidak ada korban jiwa di pihak aparat. Tidak ada warga sipil yang terluka, meski beberapa rumah kampung berada tak jauh dari lokasi. Udara masih berbau mesiu saat saya bangkit pelan-pelan. Tangan saya gemetar saat memegang notes. Seorang anggota Satgas mendekat. Wajahnya berkeringat, tapi ekspresinya tetap terkendali. Pak jurnalis, mari kita amankan lokasi dulu. Pastikan tidak ada ancaman tersisa. Mereka tidak langsung mengejar ke hutan. Prioritas pertama adalah memeriksa sekitar kampung. 2 personel berjalan ke rumah-rumah terdekat dengan langkah hati-hati, mengetuk pintu sambil menyebutkan identitas mereka dengan suara jelas. Seorang ibu keluar sambil menggendong anak balita. Wajahnya sempat tegang, tapi langsung lega saat melihat seragam resmi. Kami tak apa-apa, Pak. Anak saya hanya kaget tadi. Terima kasih sudah datang cepat. Saya ikut mendekat, mendengar percakapan itu. Ibu itu bahkan menawarkan air minum dari kendi tanah liat. Tim menerima dengan sopan, lalu melanjutkan tugas. Di lokasi penghalang jalan, mereka mengumpulkan barang bukti dengan prosedur yang rapi. Sebuah sangkur tajam yang masih baru, 2 unit handphone bekas tanpa SIM card, sebungkus rokok tembakau lokal, 1 tas noken anyaman tradisional, dan sebuah charger ponsel yang kabelnya sudah usang. Setiap barang difoto dari berbagai sudut, dicatat nomor seri dan kondisinya, lalu dimasukkan ke kantong bukti berlabel. Seorang perwira muda mendekat ke saya, menjelaskan pelan tanpa nada sombong. Ini bisa jadi petunjuk jaringan logistik mereka.
Kami amankan semuanya agar tidak hilang atau rusak. Bukti ini penting untuk penyelidikan lanjutan. Sore menjelang, sekitar pukul 15.20, tim memutuskan kembali ke pos. Di perjalanan pulang, jalan yang tadi sempat tegang kini terasa lebih tenang. Saya duduk di samping seorang prajurit muda asal Jawa Timur yang sudah 3 bulan bertugas di Yahukimo. Dia membersihkan senjatanya dengan kain lap bersih sambil bercerita pelan. Kami di Satgas Damai Kartens bukan hanya soal tembak-menembak, Pak. Tugas utama adalah membangun kepercayaan dengan masyarakat. Tiap patroli, kami bawa paket obat-obatan dasar. Berhenti sebentar di kampung untuk tanya kebutuhan air bersih atau kondisi anak-anak sekolah. Dia tunjukkan tas kecil di pojok kendaraan yang masih berisi permen dan buku cerita anak yang belum terdistribusi semua. Malam itu, di mes sementara yang sederhana, saya duduk sendirian dengan secangkir kopi hitam panas. Catatan saya terbuka di meja kayu. Prasangka awal tentang wilayah yang sulit dikendalikan mulai retak pelan. Kontak tembak memang terjadi, situasi sempat tegang, tapi respons tim begitu terukur. Waktu baku tembak hanya 30 menit, tidak berlarut jadi pertempuran panjang yang bisa meresahkan seluruh kampung. Setelah insiden, mereka langsung prioritaskan keselamatan warga, mengamankan bukti tanpa emosi berlebih, lalu melanjutkan tugas seperti biasa. Keesokan paginya, Kamis 16 April, saya minta izin ikut tim yang kembali ke Samboga untuk follow up. Kali ini suasana berbeda total. Beberapa warga sudah berkumpul di pinggir jalan tanah. Seorang bapak tua mendekat dengan langkah pelan. Tangannya memegang noken berisi ubi rebus yang masih hangat. "Ini untuk bapak-bapak yang kemarin jaga kami dari bahaya," katanya dengan suara rendah tapi tulus. Tim menerima dengan senyum, lalu duduk melingkar di bawah pohon besar. Mereka dengarkan keluhan warga soal jalan yang rusak parah setelah hujan deras minggu lalu. Satu anggota langsung ambil radio, koordinasi singkat. "Besok pagi kita usulkan tim teknis datang perbaiki titik longsor itu sebelum banjir lagi." Saya amati dari jarak dekat. Tidak ada sikap arogan atau superior. Percakapan mengalir dua arah. Warga bicara bebas, tim mendengar sambil mencatat. Seorang ibu muda yang kemarin saya lihat menggendong anaknya kini bercerita lagi. "Anak saya masih takut ke sekolah, Pak. Suara tembakan kemarin masih terngiang." Petugas perempuan dari Satgas langsung merespons dengan empati. "Besok kami bisa antar anak-anak sekolah dulu pakai kendaraan, biar mereka tenang. Kalau perlu, kami jaga pintu gerbang sekolah sampai suasana benar-benar aman." Ibu itu mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Detail kecil seperti itu, yang jarang masuk laporan internasional, justru terasa sangat nyata di sini. Di tengah obrolan, seorang anggota tim membuka tabletnya, menunjukkan peta digital yang diperbarui real-time. "Kami pantau gerakan KKB lewat intelijen, tapi kami juga bangun pos-pos kecil di kampung untuk cegah mereka leluasa masuk dan ganggu warga." Peta itu menampilkan titik-titik hijau, lokasi sumur bor baru yang selesai bulan lalu, pos kesehatan mobile yang rutin berkeliling, dan sekolah darurat yang sudah beroperasi. Semua data diupdate setiap hari oleh tim lapangan. Saya yang biasa membaca berita Papua hanya dari sudut konflik dan kekerasan, mulai melihat lapisan lain yang lebih dalam. Upaya sistematis untuk membangun kehidupan sehari-hari di tengah tantangan geografis yang berat. Siang itu, saat konvoi kembali ke Yahukimo, hujan gerimis mulai turun. Jalan berlumpur licin, tapi sopir mengemudi dengan hati-hati, menghindari lubang-lubang besar tanpa ugal-ugalan. Di pos pemeriksaan kecil di pinggir kota, petugas lokal menyambut kami dengan secangkir kopi panas dan beberapa potong roti tawar. "Selamat kembali, semuanya aman di Samboga?" tanya mereka ramah. Jawaban tim singkat tapi hangat. "Aman, terima kasih sudah jaga pos dengan baik." Malam kedua di mes, saya membuka laptop untuk menulis draft laporan pertama. Kata-kata yang biasanya mudah keluar, wilayah rawan, ketegangan tinggi, operasi keamanan sulit, kini terasa berat di ujung jari. Karena saya melihat sendiri bagaimana Satgas Operasi Damai Kartens bekerja. Bukan hanya mengandalkan senjata,
tapi juga disiplin prosedur, kesabaran menghadapi warga, dan perhatian pada hal-hal kecil yang membangun kepercayaan. Kontak tembak di Kampung Samboga memang menegangkan, tapi yang lebih mengesankan adalah cara mereka mengakhirinya dengan cepat, mengamankan lokasi tanpa meninggalkan kekacauan, lalu kembali ke tugas kemanusiaan, seolah itu bagian rutin dari hari mereka. Saya ingat wajah bapak tua dengan noken ubi rebusnya, atau senyum lega ibu muda saat mendengar janji antar anak sekolah. Detail-detail Viro seperti itu menggambarkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar operasi militer. Di tengah pegunungan Papua yang keras, ada upaya sungguh-sungguh menjaga kedamaian melalui tindakan nyata. Satu patroli, satu interaksi sopan, satu perbaikan jalan pada satu waktu. Besok saya akan ikut tim lagi ke distrik tetangga. Mungkin ada insiden baru, mungkin tidak. Tapi satu hal sudah pasti berubah dalam diri saya sebagai jurnalis asing yang datang dengan banyak keraguan. Papua Pegunungan bukan hanya cerita tentang konflik dan kesulitan. Ada cerita tentang orang-orang yang bekerja keras dengan cara mereka sendiri agar kehidupan warga tetap berjalan normal di tengah segala tantangan. Dan di Kampung Samboga kemarin, saya melihat potongan cerita itu dengan mata kepala sendiri. Sore itu, setelah kontak tembak usai, saya merasa dunia berhenti sejenak. Udara di Kampung Samboga masih terasa berat dengan bau mesiu yang menempel di baju. Jam menunjukkan pukul 14.10 Witutang ketika tim Satgas Operasi Damai Kartens mulai membersihkan lokasi. Mereka tidak buru-buru mengejar ke hutan seperti yang sering saya bayangkan dari laporan-laporan lama tentang operasi di Papua. Sebaliknya, komandan lapangan memerintahkan prioritas pertama, perimeter aman dan cek warga sipil. 2 personel berjalan menyusuri rumah-rumah panggung sederhana yang berjejer di pinggir jalan tanah. Mereka mengetuk pintu dengan pelan. Suara mereka jelas dan sopan. "Bapak Ibu, ini Satgas Damai Kartens. Situasi sudah aman. Ada yang terluka atau butuh bantuan?" Dari salah satu rumah, seorang bapak parubaya keluar sambil memegang parang kecil untuk kebun. Wajahnya tegang, tapi setelah melihat identitas tim, bahunya langsung rileks. "Anak saya sempat lari ke belakang rumah tadi, Pak. Tapi sekarang sudah tenang." Petugas langsung ikut masuk, membantu mencari anak itu yang ternyata bersembunyi di bawah tempat tidur bambu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, anak kecil itu sudah keluar. Tangannya dipegang petugas dengan lembut. Tidak ada teriakan perintah, tidak ada sikap kasar. Hanya kalimat tenang yang membuat keluarga itu merasa dilindungi, bukan ditakuti. Saya berdiri agak jauh, mencatat setiap gerak. Sebagai jurnalis yang biasa melihat respon aparat di berbagai zona konflik, saya terbiasa dengan kekacauan pasca insiden. Teriakan, asap, kadang korban sipil yang panik. Tapi di sini, di ketinggian Yahukimo yang udaranya dingin menusuk, semuanya berjalan terstruktur. Tim medis lapangan yang ikut patroli langsung buka tas P3K mereka. Mereka tidak hanya siap untuk personel sendiri, tapi juga tawarkan bantuan ke warga yang mendekat. Seorang ibu hamil muda datang dengan langkah pelan, mengeluh pusing karena kaget. Petugas perempuan langsung periksa denyut nadi, beri minum air mineral dari persediaan mereka, dan catat nama serta alamat rumah untuk follow-up besok. "Kalau besok masih pusing, kami bawa ke pos kesehatan mobile di distrik," kata petugas itu sambil tersenyum kecil. Sementara itu, di lokasi penghalang jalan, proses pengumpulan bukti berlangsung rapi, seperti di ruang sidang. Seorang anggota tim yang bertugas sebagai evidence officer memakai sarung tangan latex, memotret setiap barang dari sudut berbeda menggunakan kamera digital kecil. Sangkur tajam itu diukur panjangnya, dicatat nomor identifikasi, lalu dimasukkan ke kantong plastik bersegel. 2 handphone bekas dibuka, sekilas untuk cek nomor IMEI tanpa merusak. Charger ponsel dan tas noken anyaman juga difoto satu persatu. Saya mendekat dan bertanya pelan, "Kenapa begitu teliti?" Perwira muda itu menjawab tanpa ragu. "Karena bukti ini bisa ungkap rantai pasok amunisi atau logistik mereka. Kalau hilang atau rusak, penyelidikan jadi terhambat. Kami ingin kasus ini selesai dengan cara benar, bukan hanya tembak lalu selesai."
Jam 15 WITA-an, tim memutuskan mundur dari lokasi. Konvoi bergerak pelan kembali ke arah Yahukimo. Jalan Trans Papua yang tadi sempat tegang, kini terasa lebih sepi. Saya duduk di kendaraan belakang bersama seorang sersan asal Makassar yang sudah 8 bulan bertugas di Satgas. Dia membersihkan laras senjatanya dengan kain microfiber yang dibawa khusus. Gerakannya rutin dan telaten. Pak Michael, di sini kami belajar bahwa keamanan bukan cuma soal peluru. Kalau warga takut sama kami, maka KKB semakin mudah gerak. Makanya tiap patroli kami bawa obat malaria, vitamin anak, bahkan benih sayur untuk kebun warga yang rusak karena cuaca. Dia buka tas ranselnya. Tunjukkan paket-paket kecil berisi obat batuk dan perban steril yang masih tersisa. Tadi pagi sebelum berangkat, kami distribusi di kampung sebelum Samboga. Ternyata berguna juga untuk hari ini. Malam mulai turun saat kami tiba di pos sementara sekitar pukul 16.30 WIT. Mes yang sederhana. Hanya bangunan semi-permanen dengan atap seng dan lampu neon kuning redup sudah menanti dengan makanan malam hangat. Nasi putih, ikan bakar sungai, dan sayur kangkung yang diambil dari kebun lokal. Saya duduk di bangku kayu panjang. Secangkir kopi Robusta Yahukimo yang pahit khas pegunungan di tangan. Catatan saya terbuka, tapi kali ini pena terasa berat. Prasangka saya sebagai orang asing yang sering baca laporan internasional tentang ketidakstabilan Papua mulai goyah. Kontak tembak tadi memang nyata. Peluru berdesing sungguhan, tapi durasinya hanya 30 menit. Tidak ada baku tembak berjam-jam yang bikin warga mengungsi massal. Tidak ada laporan korban sipil. Yang ada justru respons cepat, terukur, dan langsung bergeser ke perlindungan masyarakat. Keesokan paginya, Kamis 16 April, pukul 07.15 WIT, saya kembali ikut tim kecil untuk follow up ke Samboga. Kali ini tidak ada ketegangan. Beberapa warga sudah menunggu di pinggir jalan. Asap kayu bakar dari dapur rumah panggung masih mengepul pelan. Seorang bapak tua berusia sekitar 60 tahun mendekat dengan langkah tertatih. Nokan anyaman di bahunya berisi ubi rebus dan pisang Ambon yang masih hangat. Ini dari kebun kami, untuk bapak-bapak yang kemarin lindungi kampung, katanya dengan logat khas Papua yang pelan tapi tulus. Tim menerima tanpa sungkan, lalu duduk melingkar di atas tikar anyaman yang dibentangkan di tanah kering. Obrolan mengalir santai. Warga cerita soal jembatan kecil di ujung kampung yang rusak setelah banjir 2 minggu lalu. Air sungai sering naik dan sulit lewat untuk bawa hasil kebun ke pasar. Seorang anggota tim langsung ambil notes dan radio genggam. Kita catat dulu, besok koordinasi dengan dinas PU setempat. Mungkin tim teknik bisa datang minggu ini juga. Tidak ada janji kosong. Suara radio berderak, konfirmasi singkat masuk. Diterima, akan diusulkan dalam rapat pagi. Saya perhatikan wajah warga yang mendengar itu. Ada rasa percaya yang mulai tumbuh. Bukan karena kata-kata besar, tapi karena tindakan kecil yang konsisten. Di tengah itu, ibu muda yang kemarin saya lihat menggendong anak balita kini duduk di lingkaran. Suaranya pelan. Anak saya masih takut keluar rumah, Pak. Suara tembakan kemarin bikin dia nangis malam-malam. Petugas perempuan dari tim, yang kemarin juga ikut patroli, langsung duduk lebih dekat. Besok pagi, kami bisa jemput anak-anak kampung ini ke sekolah dengan kendaraan. Kami antar sampai gerbang, dan jaga sampai jam pulang, biar mereka belajar tenang. Ibu itu mengangguk. Tangannya memegang erat tangan anaknya yang kini mulai tersenyum kecil. Detail itu terasa begitu manusiawi. Bukan operasi militer besar-besaran, tapi pengantar anak sekolah yang sederhana, tapi bermakna di tengah pegunungan yang keras. Siang harinya, saat hujan gerimis mulai turun tipis, tim kembali ke Yahukimo. Jalan licin berlumpur, tapi sopir mengemudi dengan tenang, menghindari genangan air tanpa kehilangan ritme konvoi. Di pos pemeriksaan kecil sebelum masuk kota, petugas lokal sudah siap dengan termos kopi panas dan roti bakar sederhana. Bagaimana di Samboga hari ini? Tanya mereka ramah. Jawaban dari komandan tim singkat. Aman, warga mulai terbuka lagi. Terima kasih sudah jaga jalur ini.
Malam itu di mes yang sama, saya membuka laptop di bawah cahaya lampu neon yang berkedip pelan. Draft laporan untuk redaksi di Sydney terasa berbeda. Kata-kata seperti wilayah tak terkendali atau operasi yang brutal tidak lagi pas. Karena saya melihat sendiri, Satgas Damai Kartens bekerja dengan dua tangan. Satu tangan menangani ancaman dengan disiplin tinggi. Tangan lain membangun jembatan kepercayaan melalui obat, obrolan, dan janji yang ditepati. Di Kampung Samboga, kontak tembak kemarin bukan akhir dari cerita kekerasan, tapi awal dari proses panjang membangun kedamaian yang nyata. Saya masih ingat bau ubi rebus hangat dari noken bapak tua itu. Atau senyum malu-malu anak kecil yang akhirnya keluar dari persembunyian. Di tengah tantangan geografis Papua, pegunungan, hutan lebat, jalan rusak, cuaca tak terduga, ada upaya sungguh-sungguh dari anak bangsa untuk menjaga agar kehidupan tetap berdenyut. Bukan dengan sorak kemenangan, tapi dengan kesabaran hari demi hari. Besok, tim berencana patroli ke distrik tetangga. Saya akan ikut lagi. Mungkin ada hari tanpa insiden, mungkin ada ujian baru. Tapi keyakinan saya sebagai jurnalis asing sudah bergeser. Papua bukan hanya peta merah di berita internasional. Ada warna lain di sana. Warna keteguhan, warna kepedulian, warna harapan yang tumbuh pelan di tanah yang keras. Dan semuanya saya saksikan, mulai dari sore Rabu di Kampung Samboga. Pagi Jumat 17 April 2026, pukul 6.45 WM di Pitita, udara di Yahukimo masih dingin menusuk tulang. Kabut tipis menyelimuti bukit-bukit rendah di sekitar pos sementara Satgas. Saya bangun lebih awal dari biasanya. Mata masih berat karena semalam sulit tidur memikirkan apa yang saya saksikan di Samboga. Sebagai jurnalis Australia yang biasa meliput dari jarak aman, kali ini rasanya berbeda. Saya memutuskan ikut tim kecil yang berangkat pagi ini untuk patroli lanjutan ke arah distrik tetangga, melewati jalur yang sama. Tim bergerak tepat pukul 7.30. Kendaraan taktis yang sama kemarin kini terlihat lebih bersih. Bekas peluru di badan sudah ditutup sementara dengan plester taktis. Sopir mengemudi pelan, mata selalu waspada ke depan. Di dalam suasana tenang. Seorang letnan muda asal Sulawesi Tengah duduk di samping saya, memeriksa peta digital di tabletnya. Hari ini kita lewat Samboga lagi, Pak Michael. Bukan untuk cari masalah, tapi pastikan warga bisa beraktivitas normal. Sekitar pukul 8.20, kami tiba di pinggir Kampung Samboga. Kali ini tidak ada penghalang jalan. Beberapa warga sudah beraktivitas. Ibu-ibu membawa keranjang anyaman ke kebun. Anak-anak kecil berlarian di tanah basah setelah hujan semalam. Saat kendaraan kami melintas pelan, beberapa orang melambai. Bukan lambaian takut, tapi sapaan biasa. Seorang pemuda mendekat ke pinggir jalan. Tangannya memegang parang kebun. "Bapak-bapak dari kemarin, jalan sudah aman lagi?" Tanyanya dengan suara lantang. Komandan tim menjawab dari jendela. "Aman, Nak. Kami lewat sebentar untuk cek saja." Kami berhenti di ujung kampung, di dekat jembatan kecil yang rusak. Tim turun, langsung mendekati kelompok warga yang berkumpul. Obrolan tidak dimulai dengan pertanyaan intelijen, tapi dengan hal sederhana. "Bagaimana tidur malam tadi? Ada yang masih takut?" Seorang kakek berusia 70-an menggeleng pelan. "Sudah tenang, Pak. Tapi jembatan ini kalau hujan deras lagi, susah bawa hasil kebun ke pasar di Dekai." Dia tunjuk ke arah kayu gelondongan yang sebagian sudah lapuk. Saya perhatikan, tim tidak langsung janji muluk. Mereka ambil ukuran jembatan dengan meteran sederhana, catat lebar dan kondisi tiang penyangga, lalu foto dari berbagai sudut. Seorang anggota yang bertugas teknik langsung hubungi via radio. "Posisi jembatan Samboga, kerusakan sedang. Usulkan material kayu dan besi untuk perbaikan minggu depan. Prioritas rendah risiko longsor." Jawaban dari pusat datang cepat dalam 2 menit. "Diterima, akan dimasukkan jadwal tim PU gabungan." Di sisi lain, petugas medis lapangan buka tenda kecil darurat.
Mereka bagi obat batuk dan vitamin untuk anak-anak yang datang mendekat. Seorang ibu membawa bayi berusia 6 bulan mengeluh demam ringan. Petugas periksa suhu dengan termometer digital, beri sirup sesuai dosis, dan tulis catatan di buku kecil. Besok kami lewat lagi. Kalau demamnya naik, langsung bawa ke pos kesehatan di Serdala. Kendaraan siap antar. Ibu itu mengangguk. Wajahnya yang tadi khawatir kini sedikit lega. Saya duduk di batu besar, mencatat sambil mendengar. Seorang sersan senior mendekat, menawarkan rokok kretek. Pak, di sini kami belajar sabar. KKB suka ganggu karena ingin warga takut sama kami. Kalau kami kasar, malah mereka menang. Makanya, setiap patroli kami bawa 2 hal. Senjata untuk ancaman dan hati untuk masyarakat. Dia cerita singkat tentang program kecil yang mereka jalankan. Tiap 2 minggu, tim bantu warga tanam sayur di lahan kosong dekat kampung. Pakai bibit dari Dinas Pertanian. Bulan lalu di kampung sebelah, panen pertama sudah bisa makan. Anak-anak senang. Sekitar pukul 10.15, tim melanjutkan perjalanan ke distrik berikutnya. Jalan semakin menanjak. Kabut masih menempel di pepohonan. Di sebuah tikungan tajam, kami berhenti lagi karena ada warga yang melambai minta tolong. Sebuah motor trail mogok di pinggir jurang. Ban belakangnya kempes. Pemiliknya, seorang pemuda petani, berdiri kebingungan. Tim langsung turun. 2 orang bantu angkat motor ke tempat aman, sementara yang lain periksa ban. Mereka bawa pompa angin portabel dan ban cadangan kecil. Dalam waktu 15 menit, motor sudah bisa jalan lagi. Pemuda itu tersenyum lebar. Terima kasih, Pak. Kalau bukan bapak-bapak, saya mungkin dorong motor pulang jauh. Perjalanan berlanjut hingga siang. Di sebuah kampung kecil bernama Wusir, tim berhenti untuk istirahat makan siang bersama warga. Mereka bagi nasi bungkus dan ikan asin yang dibawa dari pos. Obrolan mengalir tentang cuaca, harga hasil kebun, dan sekolah anak yang kadang terhambat karena jalan. Seorang guru SD setempat mendekat. Suaranya pelan. Anak-anak sering bolos kalau ada kabar tembakan. Tapi kemarin, setelah insiden Samboga, mereka lihat bapak-bapak datang lagi dengan senyum. Sekarang lebih berani ke sekolah. Saya diam mendengar. Sebagai orang luar yang datang dengan banyak prasangka tentang operasi militer yang menakutkan, saya mulai melihat pola yang berbeda. Bukan kekuatan senjata yang dipamerkan, tapi konsistensi kehadiran. Bukan janji besar, tapi tindakan kecil yang diulang setiap hari. Perbaiki jembatan, antar obat, bantu angkat motor. Dengar keluhan tanpa memotong. Sore menjelang pukul 15.40, saat kami kembali melewati Samboga dalam perjalanan pulang, suasana kampung sudah lebih hidup. Anak-anak bermain bola di tanah lapang. Ibu-ibu menjemur pakaian. Beberapa warga melambai lagi saat konvoi lewat. Di pos pemeriksaan kecil sebelum Yahukimo, petugas lokal sudah siap dengan air minum dan kopi hangat. Bagaimana hari ini? Tanya mereka. Komandan tim jawab sambil tersenyum lelah. Tenang, warga mulai percaya lagi. Besok lanjut. Malam itu, di mes yang lampunya kuning redup, saya buka catatan lebih panjang. Prasangka saya tentang Papua Pegunungan sebagai zona konflik abadi semakin pudar. Kontak tembak Rabu lalu memang nyata, tapi yang lebih nyata adalah hari-hari setelahnya. Bagaimana tim Satgas Damai Kartens kembali ke lapangan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membangun. Mereka hadapi ancaman dengan disiplin, lalu hadapi warga dengan kesabaran. Di tengah hutan lebat dan jalan rusak, ada upaya pelan tapi pasti untuk membuat kehidupan normal kembali. Saya ingat senyum pemuda yang motornya dibantu tadi, atau tangan kakek yang menunjuk jembatan rusak dengan harapan. Detail Viro seperti itu, yang tidak pernah muncul di headline berita internasional, justru membentuk cerita sebenarnya. Cerita tentang anak bangsa yang bekerja di garis depan, bukan dengan sorak kemenangan, tapi dengan keteguhan hati menjaga agar Papua tetap berdenyut. Besok Sabtu, tim berencana patroli lebih jauh ke wilayah rawan lain. Saya akan ikut. Mungkin ada hari tanpa suara tembakan. Mungkin ada ujian baru. Tapi satu keyakinan sudah tertanam dalam diri saya.
Di Yahukimo, di Samboga, di pegunungan yang keras ini, kedamaian sedang dibangun bata demi bata, oleh tangan-tangan yang teguh dan hati yang tetap terbuka. Dan saya, sebagai jurnalis asing, mulai belajar melihat warna itu dengan lebih jernih. Sabtu pagi, 18 April 2020 Sams, pukul 5.50 WIT. Kabut tebal masih menutupi perbukitan di sekitar Yahukimo. Saya berdiri di depan mes sementara, menghirup udara dingin sambil memegang secangkir kopi hitam yang uapnya naik pelan. Malam sebelumnya saya hampir tidak tidur. Pikiran terus kembali ke wajah-wajah warga di Samboga. Sebagai jurnalis Australia yang datang dengan tumpukan prasangka tentang Papua sebagai wilayah tak terkendali, saya mulai merasa gelisah. Apa yang saya lihat bukan kekacauan, tapi pola kerja yang tenang dan terukur. Hari ini, tim Satgas Operasi Damai Kartens berencana patroli lebih jauh ke wilayah rawan di sekitar Serdala, dan saya minta izin ikut lagi. Komandan tim hanya mengangguk pelan. Ikut saja, Pak, tapi tetap di belakang formasi. Kami berangkat tepat pukul 7. Konvoi kecil kali ini, 3 kendaraan taktis, bergerak pelan menyusuri jalan Trans Papua yang basah setelah hujan semalam. Ban-ban besar meninggalkan jejak dalam di tanah merah. Di dalam kendaraan, suasana tetap waspada, tapi tidak tegang berlebih. Seorang prajurit asal Maluku duduk di depan saya, memeriksa radio genggamnya berkala. Hari ini kita lewat Samboga dulu, lalu ke kampung-kampung kecil di belakang. Bukan cari kontak, tapi pastikan jalur distribusi hasil kebun tetap terbuka. Sekitar pukul 8.10, kami melewati kampung Samboga. Kali ini suasana sudah sangat berbeda dari Rabu lalu. Anak-anak berlarian di pinggir jalan. Beberapa ibu menjemur pakaian di tali yang direntang antar pohon. Saat kendaraan kami melintas pelan, seorang pemuda melambai sambil tersenyum. Pagi, Pak. Mau mampir? Tim berhenti sebentar di ujung kampung. Bukan untuk pamer kekuatan, tapi untuk cek kondisi jembatan kecil yang kemarin dibahas. 2 anggota tim turun dengan alat ukur sederhana. Mereka berjalan di atas kayu gelondongan yang lapuk, catat titik-titik kerusakan, lalu diskusikan dengan 3 warga yang mendekat. Seorang bapak paruh baya menunjuk retakan di tiang penyangga. Kalau hujan deras lagi, ini bisa putus, Pak. Hasil kebun kami susah dibawa ke pasar Dekai. Petugas mengangguk, ambil foto detail, lalu hubungi via radio. Jembatan Samboga, kerusakan struktur sedang. Usulkan material besi dan kayu ulin untuk penguatan. Target minggu depan. Jawaban pusat datang dalam waktu kurang dari 3 menit. Diterima, koordinasi dengan Dinas PU Yahukimo sudah masuk jadwal. Saya berdiri agak jauh, mencatat di buku catatan kecil. Di samping saya, petugas medis lapangan membuka kotak obat di kap kendaraan. Beberapa ibu dan anak kecil mendekat. Seorang nenek berusia lanjut mengeluh sakit pinggang karena sering angkat hasil kebun. Petugas perempuan langsung periksa, beri salep hangat dan tablet pereda nyeri, lalu ajari gerakan sederhana untuk meringankan. Kalau masih sakit, besok kami lewat lagi. Bisa mampir ke pos kesehatan mobile di Serdala. Nenek itu memegang tangan petugas sebentar. Suaranya pelan. Terima kasih, Nak. Dulu kami takut lihat seragam. Sekarang rasanya seperti ada saudara. Obrolan kecil itu berlangsung sekitar 20 menit. Tidak ada pertanyaan keras tentang KKB. Tidak ada interogasi. Hanya cerita sehari-hari tentang cuaca yang semakin tidak menentu, harga ubi yang turun, dan harapan agar anak-anak bisa sekolah tanpa takut. Seorang guru honorer dari sekolah dasar kampung mendekat. Tas anyaman di bahunya penuh buku pelajaran. Setelah insiden Rabu, anak-anak sempat takut. Tapi kemarin bapak-bapak antar mereka ke sekolah. Hari ini mereka berani lagi. Tim langsung respons. 2 personel ikut berjalan kaki mengantar sekelompok anak SD yang baru keluar rumah. Jarak ke sekolah hanya 1 kilometer, tapi jalan setapak licin setelah hujan. Mereka bawa tas anak-anak yang berat, bantu pegang tangan yang kecil, sambil cerita ringan tentang burung di hutan. Saya ikut dari belakang,
melihat bagaimana anak-anak yang kemarin bersembunyi kini tertawa kecil. Di gerbang sekolah darurat yang atapnya dari seng dan dinding anyaman, petugas berhenti sebentar, pastikan semua masuk aman. Lalu pamit dengan lambaian tangan. Sekitar pukul 10.30, kami melanjutkan ke kampung berikutnya, sebuah pemukiman kecil bernama Yabanda. Di sana, tim berhenti lebih lama karena ada laporan warga tentang sumur bor yang airnya mulai keruh. Mereka turun, periksa pompa manual, bersihkan filter dengan alat sederhana yang dibawa, lalu tes kualitas air dengan strip tes kecil. Seorang teknisi tim menjelaskan pelan kepada kepala kampung. Airnya masih layak minum, tapi kami sarankan tutup sumur sementara kalau hujan deras. Minggu depan tim air bersih akan datang pasang filter tambahan. Warga di Yabanda menyambut dengan ramah. Mereka bentangkan tikar di bawah pohon besar, bagi pisang dan singkong rebus. Obrolan mengalir tentang rencana tanam jagung musim ini dan kekhawatiran kalau KKB lewat lagi. Komandan tim mendengar tanpa memotong, lalu bagikan informasi singkat. Kami pantau terus jalur mereka lewat intelijen. Tapi yang paling penting, warga tetap waspada dan lapor kalau ada gerakan mencurigakan. Kami tidak jauh. Siang hari, saat matahari mulai terik meski udara pegunungan tetap sejuk, kami istirahat makan siang di tepi sungai kecil. Nasi bungkus, ikan bakar, dan sayur yang dibawa dari pos. Saya duduk bersama seorang sersan senior yang sudah setahun lebih di Satgas. Dia cerita pelan sambil mengunyah. Pak Michael, dulu saya juga berpikir tugas di Papua cuma tembak-menembak. Tapi setelah lihat warga yang bergantung pada kami untuk hal kecil seperti obat atau jembatan, saya sadar ini lebih dari operasi keamanan. Ini tentang menjaga agar kehidupan tidak berhenti. Perjalanan sore hari berlangsung tanpa insiden besar. Kami kembali melewati Samboga sekitar pukul 15.20. Kali ini kampung terlihat lebih hidup. Beberapa pemuda sedang perbaiki pagar kebun. Ibu-ibu duduk menganyam noken sambil mengawasi anak. Saat konvoi lewat, mereka melambai lagi. Ada yang teriak, "Hati-hati di jalan, Pak!" Tim balas dengan isyarat tangan sopan. Di pos pemeriksaan sebelum Yahukimo, petugas lokal sudah siap dengan termos kopi dan roti. "Bagaimana hari ini di lapangan?" tanya mereka. Jawaban tim singkat. "Tenang, warga mulai aktif lagi. Jembatan dan sumur sedang diurus." Malam itu, di mes yang lampu neonnya kuning samar, saya duduk lama di depan laptop. Draft laporan saya semakin tebal. Prasangka awal tentang Papua yang berbahaya dan sulit sudah hampir hilang. Yang tersisa adalah kekaguman pada cara Satgas Damai Kartens bekerja. Mereka hadapi ancaman dengan respons cepat dan terukur. Lalu hadapi warga dengan kesabaran tanpa batas. Bukan dengan pidato heroik, tapi dengan tindakan nyata. Antar anak sekolah, bersihkan sumur, ukur jembatan rusak, dengar keluhan sambil bagi obat. Saya ingat senyum nenek yang pegang tangan petugas tadi pagi. Atau tawa anak-anak yang diantar ke sekolah. Atau tangan bapak yang menunjuk retakan jembatan dengan harapan di mata. Di tengah pegunungan Yahukimo yang tanahnya keras dan hutannya lebat, ada upaya sungguh-sungguh membangun kepercayaan. Bukan dalam semalam, tapi hari demi hari, patroli demi patroli, interaksi kecil demi interaksi kecil. Besok Minggu, tim berencana patroli ringan sambil distribusi bantuan ke kampung-kampung terpencil. Saya akan ikut. Mungkin cuaca buruk, mungkin ada tantangan baru. Tapi saya sudah tidak lagi datang dengan keraguan besar. Saya datang sebagai saksi bahwa di Papua Pegunungan, di balik berita kontak tembak yang sesekali muncul, ada cerita tentang keteguhan anak bangsa menjaga agar kehidupan tetap berjalan. Dan cerita itu, saya rasakan semakin jelas setiap hari yang saya lewati di sini. Minggu pagi, 19 April 2026, pukul 06.30 WIT. Hujan gerimis masih turun tipis di Yahukimo. Saya berdiri di teras mes sementara, jaket tebal menutupi badan, sambil memandang kabut yang menyelimuti perbukitan. Sudah hampir seminggu saya berada di sini sebagai jurnalis asing, dan setiap pagi rasanya seperti membuka lembaran baru.
Prasangka lama tentang Papua sebagai tempat di mana operasi keamanan selalu berujung kekacauan dan ketakutan warga kini semakin pudar. Hari ini, tim Satgas Operasi Damai Kartens merencanakan patroli ringan sambil distribusi bantuan ke kampung-kampung terpencil di sekitar Serdala. Saya ikut lagi, kali ini dengan tas kecil berisi notes dan kamera, siap mencatat apapun yang terjadi. Kami berangkat pukul 7.15. Konvoi kali ini lebih sederhana. 2 kendaraan taktis dan 1 truk kecil membawa paket bantuan. Jalan Trans Papua basah dan licin. Sopir mengemudi ekstra hati-hati, menghindari genangan air yang bisa menyembunyikan lubang. Di dalam kendaraan, suasana tenang. Seorang anggota tim dari Satgas yang bertugas distribusi bantuan membuka inventaris di laptop kecilnya. Hari ini kita bawa beras, minyak goreng, obat malaria, dan buku pelajaran untuk sekolah di 3 kampung. Bukan karena ada insiden, tapi karena ini rutinitas bulanan. Sekitar pukul 8.40, kami tiba di kampung Samboga lagi. Kali ini, kampung terlihat benar-benar hidup. Asap dari dapur rumah panggung mengepul pelan. Anak-anak kecil sudah bermain di tanah lapang meski tanah masih basah. Beberapa warga mendekat saat kendaraan berhenti. Seorang ibu muda yang kemarin saya lihat menggendong anaknya kini tersenyum lebar. "Bapak-bapak datang lagi. Anak saya sekarang berani ke sekolah setiap hari." Tim tidak langsung bagi bantuan. Mereka turun, bentangkan terpal di bawah pohon besar yang daunnya masih menetes air hujan. Lalu undang warga duduk melingkar. Obrolan dimulai dari hal ringan. Cuaca yang sering berubah, panen ubi yang tahun ini lumayan, dan rencana perbaikan jembatan yang sudah diusulkan. Seorang bapak parubaya angkat bicara. "Jembatan itu kemarin bapak-bapak ukur. Kapan kira-kira materialnya datang?" Komandan tim jawab dengan tenang sambil menunjuk notes. "Kami koordinasi kemarin sore. Material kayu ulin dan besi sudah di-loading di Dekai. Tim PU target tiba Rabu depan. Kalau hujan deras, kami bantu tutup sementara dengan terpal." Sambil obrolan berlangsung, tim medis buka pos kecil. Mereka periksa anak-anak satu persatu. Ukur tinggi badan, beri vitamin, dan vaksin dasar yang tertinggal. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang kemarin takut keluar rumah, kini duduk tenang di pangkuan ibunya. Petugas perempuan dari tim tertawa kecil saat anak itu cerita tentang burung yang dia lihat di hutan. "Besok kalau mau, kami bawa buku cerita tentang burung Papua, biar kamu gambar di sekolah." Di sisi lain, paket bantuan dibagikan dengan tertib. Setiap kepala keluarga mendapat nomor antrean kecil yang ditulis di kertas daur ulang. Tidak ada dorong-dorongan, tidak ada rebutan. Seorang pemuda kampung membantu mengangkat karung beras ke rumah-rumah yang jauh. "Saya bantu, Pak, biar cepat," katanya sambil tersenyum. Tim menerima bantuan itu tanpa ragu. Bahkan ajak pemuda itu ikut catat nama penerima untuk laporan. Sekitar pukul 10.50, kami melanjutkan ke kampung berikutnya, Yabanda, yang kemarin sudah dikunjungi. Di sana, sumur bor yang sempat keruh sudah lebih bersih setelah dibantu tim teknis kecil 2 hari lalu. Warga menyambut dengan singkong rebus hangat yang dibungkus daun pisang. Obrolan kali ini tentang sekolah. Guru honorer setempat mendekat. Suaranya agak gemetar karena gembira. "Anak-anak sekarang rajin datang. Kemarin bapak-bapak antar mereka. Hari ini mereka bilang ingin belajar lagi. Tapi buku pelajaran kami kurang, terutama matematika dasar." Tim langsung buka kardus bantuan. Ada 20 buku pelajaran baru, pensil, dan kertas gambar. Mereka serahkan langsung ke guru itu. Plus janji kecil. "Bulan depan kami bawa lagi. Kalau ada yang rusak di perjalanan, bilang saja." Guru itu memegang buku-buku itu seperti harta. Matanya berkaca-kaca. "Dulu kami dengar cerita bahwa aparat datang hanya bawa senjata. Sekarang kami lihat sendiri, bapak-bapak bawa harapan untuk anak-anak." Perjalanan siang hari berlanjut ke kampung ketiga yang lebih terpencil, melewati jalan setapak yang semakin sempit. Hujan berhenti, tapi tanah tetap licin. Di sebuah tikungan, konvoi berhenti karena ada pohon kecil tumbang menutup jalur. Bukan pohon besar, tapi cukup menghalangi.
Tim turun semua, pakai gergaji manual dan tali, potong dan geser pohon itu ke pinggir dalam waktu 25 menit. Seorang warga yang lewat dengan sepeda motor melihat itu, lalu ikut membantu angkat cabang-cabang kecil. "Terima kasih, Pak. Kalau tidak dibersihkan, motor saya susah lewat bawa hasil kebun." Saat istirahat makan siang di tepi sungai yang airnya jernih, saya duduk bersama komandan tim. Dia cerita pelan sambil makan nasi bungkus. "Pak Michael, operasi ini namanya Damai Kartens bukan tanpa alasan. Kami ingin damai itu terasa di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tidak ada tembakan, tapi warga bisa tanam, anak sekolah, ibu pergi ke pasar tanpa takut." Kontak Rabu lalu memang ada, tapi setelah itu kami kembali ke lapangan dengan cara yang sama. Dengar, bantu, bangun. Sore hari, sekitar pukul 16.10, kami kembali melewati Samboga dalam perjalanan pulang ke Yahukimo. Kampung sudah mulai sepi. Asap dapur semakin banyak. Beberapa warga masih melambai dari kejauhan. Di pos pemeriksaan pinggir kota, petugas lokal menyambut dengan kopi panas dan ubi goreng. "Distribusi lancar hari ini?" tanya mereka. Jawaban tim hangat, "Lancar. Warga senang, anak-anak dapat buku baru." Malam itu di mes yang lampunya redup karena hemat listrik generator, saya duduk lama di depan notes. Sudah 5 hari berturut-turut saya ikut patroli. Dari kontak tembak Rabu yang tegang hanya 30 menit, sampai hari-hari berikutnya yang penuh interaksi kecil. Saya melihat sendiri bagaimana Satgas tidak membiarkan satu insiden menghentikan kerja mereka. Mereka tetap datang, tetap dengar keluhan tentang jembatan dan sumur, tetap bawa buku untuk anak sekolah, tetap bantu angkat karung dan potong pohon tumbang. Prasangka saya sebagai jurnalis Australia yang sering baca laporan tentang konflik Papua, kini benar-benar retak. Bukan karena ada pidato besar atau klaim kemenangan, tapi karena saya saksikan sendiri. Di tengah pegunungan yang tanahnya merah dan hutannya lebat, ada anak bangsa yang bekerja dengan 2 hal sekaligus. Senjata untuk melindungi dari ancaman, dan tangan terbuka untuk membangun kehidupan warga. 1 distribusi bantuan, 1 buku pelajaran, 1 pohon yang dipotong, 1 senyum anak yang kembali berani ke sekolah. Besok Senin, tim akan kembali ke rutinitas patroli standar, mungkin ke wilayah lain yang lebih jauh. Saya akan ikut jika diizinkan. Mungkin cuaca buruk lagi. Mungkin ada laporan gerakan mencurigakan. Tapi saya sudah tidak datang dengan hati yang penuh keraguan. Saya datang sebagai saksi bahwa di Papua Pegunungan, di balik berita kontak tembak yang sesekali muncul di headline, ada cerita yang lebih dalam dan lebih lembut. Cerita tentang keteguhan menjaga damai, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran yang konsisten, dengan tindakan yang nyata, dengan hati yang tetap terbuka meski medan berat. Dan di kampung Samboga, di Yabanda, di jalan-jalan licin Yahukimo, saya melihat cerita itu terus berlanjut, hari demi hari. Senin pagi, 20 April 2026, pukul 7 Wita Panhan, langit di Yahukimo masih tertutup awan tebal setelah hujan semalam. Saya berdiri di halaman mes sementara, memegang tas kamera dan notes yang sudah penuh coretan. Sudah hampir seminggu saya ikut tim Satgas Operasi Damai Kartens, dan setiap hari yang lewat membuat saya semakin sulit menulis laporan dengan nada skeptis seperti biasa. Sebagai jurnalis Australia yang datang dengan banyak pertanyaan tentang apakah aparat benar-benar mengendalikan wilayah ini, saya kini merasa seperti orang yang mulai kehilangan pegangan pada prasangka lama. Hari ini, tim merencanakan patroli standar ke arah wilayah yang lebih luas, melewati Samboga dan melanjutkan ke beberapa titik rawan di sekitar Serdala. Komandan tim mengizinkan saya ikut dengan syarat tetap di posisi aman. "Kami bukan mau tunjukkan kekuatan, Pak Michael. Kami hanya jalankan tugas rutin," katanya singkat sebelum berangkat. Konvoi bergerak tepat pukul 7.45. Jalan Trans Papua masih licin. Genangan air di beberapa titik membuat kendaraan harus pelan. Di dalam, radio genggam sesekali berderak dengan laporan pos-pos kecil di sepanjang jalur.
Seorang anggota tim yang bertugas intelijen duduk di depan saya. Mata selalu memindai peta digital. Hari ini kami pantau kemungkinan gerakan lanjutan setelah insiden Rabu lalu. Tapi prioritas tetap sama. Pastikan warga bisa beraktivitas tanpa gangguan. Sekitar pukul 9.05 kami tiba di Samboga. Kampung sudah ramai meski pagi masih dingin. Beberapa pemuda sedang gotong royong angkat material kayu untuk perbaikan pagar kebun. Saat kendaraan kami berhenti di pinggir, seorang bapak yang kemarin ikut obrolan tentang jembatan mendekat dengan senyum. "Bapak-bapak datang lagi. Material untuk jembatan katanya Rabu depan, benar ya?" Tim mengangguk, tunjukkan foto update dari radio kemarin sore. "Sudah loading di Dekai. Tim PU dan kami akan kawal pengiriman agar tidak ada gangguan." Tidak lama, tim medis buka pos kecil lagi. Kali ini fokus pada ibu-ibu hamil dan balita. Seorang ibu muda membawa anaknya yang batuk-batuk sejak 2 hari lalu. Petugas periksa dengan stetoskop sederhana, beri obat sirup dan masker kain bersih. "Jaga kehangatan badan anak, Bu. Kalau malam semakin parah, kami siap antar ke puskesmas di Serdala besok pagi." Ibu itu mengangguk pelan. Tangannya memegang obat seperti pegangan hidup. Di sampingnya, seorang nenek ikut antre, mengeluh mata kabur karena sering asap dapur. Petugas beri tetes mata dan saran sederhana memakai ventilasi di dapur. Semua dilakukan dengan sabar, tanpa terburu-buru. Saya duduk di dekat terpal, mencatat sambil mendengar percakapan warga dengan tim. Seorang pemuda petani cerita pelan. "Setelah Rabu lalu, kami sempat khawatir KKB balik lagi malam-malam. Tapi lihat, bapak-bapak datang setiap hari. Rasanya lebih tenang. Kemarin kami berani ke kebun lagi tanpa takut." Komandan tim mendengar sambil mencatat, lalu jawab, "Kami akan tingkatkan patroli malam di jalur ini. Kalau ada yang mencurigakan, langsung hubungi nomor radio yang kami bagikan kemarin." Sekitar pukul 10.40, tim melanjutkan perjalanan. Di sebuah kampung kecil bernama Hone Lama, kami berhenti karena ada laporan warga tentang jalan setapak yang longsor kecil setelah hujan. Bukan longsor besar, tapi cukup membuat motor sulit lewat. Tim turun semua, pakai sekop lipat dan keranjang anyaman pinjam dari warga. Dalam waktu 40 menit, tanah yang longsor sudah dipindah, jalur diratakan sementara dengan batu kali. Seorang warga ikut bekerja keras di samping mereka. Keringat bercampur lumpur. "Dulu kalau ada masalah seperti ini, kami tinggal diam saja. Sekarang ada bapak-bapak, rasanya ada yang peduli." Siang hari saat matahari sesekali muncul di balik awan, kami istirahat di sebuah lapangan terbuka. Nasi bungkus dan air mineral dibagikan. Saya duduk bersama seorang prajurit senior yang sudah 2 tahun lebih bergantian tugas di Papua. Dia cerita dengan suara rendah. "Pak, insiden Rabu lalu memang tegang. Tembakan dari 2 arah, kendaraan kena, tapi tim langsung kendalikan. Yang penting, setelah itu kami tidak mundur. Kami kembali ke lapangan dengan cara yang sama. Dengar warga, bantu yang bisa dibantu. Karena kalau warga merasa kami bagian dari mereka, KKB semakin susah dapat dukungan." Obrolan itu terpotong saat radio berderak. Ada laporan dari pos depan tentang gerakan mencurigakan di hutan dekat jalur. Tapi tim langsung konfirmasi dan tetap lanjut patroli tanpa panik. Responsnya cepat tapi terukur. 2 personel dikirim untuk cek dari jarak aman. Sisanya tetap di posisi utama. Dalam waktu 15 menit, situasi dinyatakan aman. Tidak ada tembakan, hanya kewaspadaan biasa. Sore menjelang pukul 15.50, konvoi kembali melewati Samboga. Kampung sudah mulai tenang. Anak-anak pulang dari sekolah dengan tas anyaman di punggung. Beberapa melambai ke arah kami. Di pos pemeriksaan sebelum Yahukimo, petugas lokal menyambut dengan kopi hitam pekat dan singkong goreng hangat. "Patroli hari ini bagaimana?" tanya mereka. Jawaban tim singkat. "Lancar, warga aktif, jalur aman. Besok lanjut koordinasi perbaikan jembatan." Malam itu, di mes yang generatornya berderu pelan, saya buka laptop di bawah cahaya lampu neon. Catatan saya sudah tebal sekali.
Dari Rabu yang penuh letusan peluru hanya 30 menit, sampai hari-hari berikutnya yang dipenuhi gotong royong kecil. Perbaiki jalan longsor, bagi obat, antar anak sekolah, dengar cerita tentang kebun dan panen. Saya sadar, Satgas Damai Cartens tidak bekerja dengan cara dramatis yang sering digambarkan di berita luar. Mereka bekerja dengan keteguhan yang tenang. Hadapi ancaman dengan disiplin tinggi, lalu hadapi kehidupan warga dengan kesabaran yang tidak pernah habis. Prasangka saya sebagai orang asing yang sering mendengar cerita tentang konflik abadi di Papua, kini hampir lenyap. Yang tersisa adalah pengakuan bahwa di tengah medan pegunungan yang berat, jalan licin, hutan lebat, cuaca berubah cepat, ada upaya nyata membangun kedamaian. Bukan dengan sorak kemenangan besar, tapi dengan kehadiran setiap hari. Dengan tangan yang mau kotor karena lumpur. Dengan telinga yang mau mendengar keluhan tentang sumur dan jembatan. Saya ingat wajah pemuda yang ikut angkat kayu tadi pagi. Atau tangan ibu muda yang memegang obat untuk anaknya dengan harapan. Atau suara anak-anak yang tertawa saat pulang sekolah. Detail-detail itu yang kecil dan viro justru membentuk gambaran yang jauh lebih kuat daripada satu kontak tembak. Besok Selasa, tim berencana patroli malam pertama setelah insiden Rabu. Saya minta izin ikut, meski tahu risikonya. Mungkin malam akan tenang, mungkin ada ujian baru, tapi saya sudah siap dengan hati yang berbeda. Saya bukan lagi jurnalis yang datang untuk mencari bukti kegagalan. Saya datang untuk mencatat bagaimana anak bangsa ini di garis depan Papua Pegunungan menjaga agar kehidupan tetap berjalan, pelan, konsisten, dan penuh harapan. Dan di setiap kampung yang saya lewati, mulai dari Samboga yang sempat tegang, saya melihat benih kedamaian itu tumbuh. Satu tindakan kecil demi satu tindakan kecil. Selasa malam, 21 April 2026, pukul 18.30 Witipan. Kegelapan sudah menyelimuti perbukitan Yahukimo. Lampu generator di mes sementara menyala redup. Suara deru mesinnya bercampur dengan suara jangkrik di luar. Saya duduk di bangku kayu panjang, secangkir kopi pahit di tangan, catatan saya terbuka di pangkuan. Sudah 8 hari, saya ikut tim Satgas Operasi Damai Cartens. Dan malam ini adalah patroli malam pertama setelah kontak tembak Rabu lalu. Saya minta izin ikut, meski jantung berdegup lebih kencang dari biasanya. Sebagai jurnalis Australia yang datang dengan bayangan tentang zona bahaya yang tak terkendali, saya ingin melihat sendiri bagaimana tim menghadapi malam di pegunungan ini. Kami berangkat pukul 19 tepat. Konvoi kecil, 2 kendaraan taktis dengan lampu redup agar tidak terlalu mencolok. Jalan Trans Papua gelap. Hanya diterangi sorot lampu depan yang menyapu tanah merah basah. Di dalam kendaraan, suasana sunyi. Radio genggam sesekali berderak pelan dengan laporan dari pos-pos kecil di sepanjang jalur. Seorang letnan yang memimpin patroli malam ini berpesan singkat. Kita lewat Samboga dulu, lalu lingkar ke arah Honelama. Prioritas amankan jalur, bukan cari kontak. Sekitar pukul 20.15, kami tiba di pinggir kampung Samboga. Lampu dari rumah-rumah panggung kuning samar, asap dapur masih mengepul tipis. Tim berhenti sebentar. Tidak turun semua. 2 personel jalan kaki pelan menyusuri pinggir kampung. Suara langkah mereka hampir tak terdengar di tanah lembab. Mereka cek rumah-rumah terdekat dengan suara pelan. Malam Bapak Ibu, ini Satgas. Semua aman di sini? Dari salah satu rumah, seorang bapak keluar dengan senter kecil, mengangguk. Aman Pak, anak-anak sudah tidur. Tapi tadi sore ada suara aneh di hutan belakang. Seperti kayu patah. Tim catat laporan itu cepat, lalu koordinasi via radio tanpa nada panik. Posisi Samboga, laporan suara mencurigakan di hutan barat. Kami cek dari jarak aman. 2 personel lain bergerak mengapit dari sisi berbeda. Lampu senter mereka diatur redup. Dalam waktu 20 menit, mereka kembali. Hanya ranting jatuh karena angin malam, tidak ada jejak manusia. Warga yang tadi keluar mengucap terima kasih pelan sebelum masuk kembali ke rumah. Kami lanjut ke arah Honelama.
Jalan semakin sempit. Pepohonan di kiri kanan seperti dinding hitam. Hujan gerimis mulai turun lagi, membuat kaca kendaraan berembun. Sopir mengemudi ekstra hati-hati. Mata selalu memindai depan. Di sebuah tikungan tajam, tim berhenti total. Ada pohon kecil miring hampir roboh, cabangnya menyentuh jalan. Bukan penghalang sengaja, tapi cukup berbahaya di malam hari. Tim turun dengan jas hujan, pakai tali dan gergaji manual. Mereka potong cabang yang berbahaya, geser pohon ke pinggir dengan tenaga bersama. Seluruh proses berlangsung 35 menit, tanpa suara keras yang bisa menarik perhatian. Saya ikut turun sebentar, berdiri di belakang formasi. Udara malam dingin menusuk, bau tanah basah bercampur daun busuk. Seorang sersan mendekat, suaranya hampir berbisik. "Pak Michael, malam seperti ini yang paling melelahkan." Bukan karena takut tembakan, tapi karena harus tetap waspada sambil jaga agar warga di kampung-kampung sekitar bisa tidur nyenyak. Sekitar pukul 22.40, patroli mencapai titik balik di dekat Yabanda. Di sana, sumur bor yang kemarin dibersihkan masih berfungsi. Tim cek pompa manual sebentar. Pastikan tidak ada kerusakan. Seorang warga yang kebetulan keluar untuk buang air kecil mendekat dengan mantel hujan. "Bapak-bapak patroli malam, air sumur sudah lebih bersih sejak kemarin." Tim jawab singkat. "Iya Pak, kami lewat rutin. Kalau ada apa-apa, hubungi nomor radio yang kami kasih." Dalam perjalanan pulang, sekitar pukul 00.15 Wejo Intihan, kami kembali melewati Samboga. Kampung sudah gelap total. Hanya 1-2 lampu minyak masih menyala. Tim tidak berhenti lama, hanya slow down sebentar untuk pastikan tidak ada gerakan mencurigakan di pinggir jalan. Radio berderak lagi, laporan dari pos depan. Situasi aman di seluruh jalur malam ini. Kami tiba kembali di mes sekitar pukul 1.30. Badan lelah, baju basah kuyup, tapi tidak ada insiden tembakan. Saya duduk di mes, melepas sepatu yang penuh lumpur. Seorang anggota tim yang ikut patroli mendekat, beri handuk kecil. "Malam ini tenang, Pak. Tapi besok kami tetap lanjut. Karena damai itu dijaga setiap saat, siang atau malam." Malam itu saya hampir tidak bisa tidur. Pikiran saya berputar. Rabu lalu, di tempat yang sama, ada letusan peluru, penghalang jalan, barang bukti seperti sangkur dan noken yang disita rapi. Tapi setelah itu, tim tidak mundur. Mereka kembali siang dan malam dengan cara yang sama. Cek kampung pelan-pelan, dengar laporan warga tentang suara aneh, bersihkan pohon miring, pastikan sumur tetap mengalir. Bukan respon emosional, tapi rutinitas yang disiplin. Keesokan paginya, Rabu 22 April, saat matahari baru muncul di balik kabut, saya duduk sendirian dengan notes. Sudah cukup lama saya di sini. Prasangka saya sebagai jurnalis asing yang biasa mendengar cerita tentang Papua dari jauh, kini benar-benar hancur. Saya melihat sendiri bahwa Satgas Operasi Damai Kartens bukan hanya tim yang balas tembakan saat diserang. Mereka adalah tim yang setelah tembakan usai, tetap kembali ke lapangan dengan kesabaran luar biasa. Mereka hadapi ancaman dengan terukur, lalu hadapi warga dengan hati yang terbuka. Di malam gelap, di jalan licin, di tengah hujan yang tak kunjung reda, mereka tetap jaga, agar anak-anak bisa tidur, ibu-ibu bisa masak tanpa takut, bapak-bapak bisa ke kebun tanpa was-was. Saya ingat suara pelan bapak di Samboga tadi malam yang bilang, "Anak-anak sudah tidur." Atau tangan sersan yang memotong cabang pohon dengan telaten. Atau derak radio yang selalu dijawab cepat tanpa panik. Detail-detail kecil itu menggambarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Di Papua, pegunungan yang medannya keras dan tantangannya berat, ada anak bangsa yang bekerja tanpa lelah untuk menjaga kedamaian. Bukan dengan kata-kata bombastis, tapi dengan kehadiran yang konsisten, dengan tindakan yang nyata setiap hari dan setiap malam. Saya tutup notes, tarik napas dalam. Besok saya akan ikut patroli lagi. Mungkin ke wilayah yang lebih dalam. Mungkin ada hari tanpa suara apapun.
Mungkin ada ujian baru. Tapi satu hal sudah pasti. Saya tidak lagi melihat Papua hanya dari lensa prasangka luar. Saya melihatnya dari dekat, melalui mata tim yang bekerja di garis depan. Dan di kampung Samboga, di malam-malam dingin Yahukimo, saya menyaksikan bagaimana damai itu dijaga. Pelan, teguh, dan penuh pengorbanan. Rabu pagi 22 April 2026, pukul 6.15 WD Patlanta Sepah. Saya berdiri di depan mes sementara Satgas Operasi Damai Kartens di Yahukimo. Kabut masih tebal. Udara dingin menusuk jaket tebal saya. Sudah 9 hari saya berada di sini sebagai jurnalis Australia bernama Michael Hargrove. Catatan saya penuh. Dari detik-detik kontak tembak di kampung Samboga hingga malam-malam patroli yang tenang. Hari ini, tepat 1 minggu setelah insiden Rabu lalu, tim berencana kembali ke lokasi yang sama untuk koordinasi perbaikan jembatan dan distribusi bantuan lanjutan. Saya ikut, dengan hati yang sudah jauh berbeda dari saat pertama kali mendarat di Bandara Sentani dengan pikiran penuh keraguan. Kami berangkat pukul 7.30. Konvoi kali ini termasuk truk kecil yang membawa material kayu dan besi sementara untuk jembatan. Jalan Trans Papua masih basah, tapi sopir mengemudi dengan ritme yang sudah saya hafal. Pelan, waspada, tapi tetap mantap. Di dalam kendaraan, radio sesekali berderak dengan update cuaca dan posisi tim lain. Seorang perwira muda duduk di samping saya. Hari ini kami fokus ke Samboga dulu. Material jembatan sudah mulai dikirim dari Dekai. Kami kawal agar sampai aman. Sekitar pukul 9, kami tiba di kampung Samboga. Suasana pagi itu hidup sekali. Asap dapur mengepul dari rumah-rumah panggung. Anak-anak kecil sudah berlarian meski tanah masih lembab. Beberapa warga langsung mendekat saat kendaraan berhenti. Bapak tua yang minggu lalu membawa noken ubi rebus kini tersenyum lebar. Bapak-bapak datang lagi. Jembatan itu katanya hari ini mulai dikerjakan. Tim mengangguk. Tunjukkan truk di belakang. Material awal sudah ada. Tim PU gabungan akan mulai ukur dan pasang penyangga sementara hari ini juga. Tim langsung bekerja. Beberapa personel turun, bantu angkat kayu ulin dari truk ke pinggir jembatan yang rusak. Warga ikut gotong royong tanpa diminta. Seorang pemuda kampung memegang ujung kayu. Saya bantu, Pak. Ini jembatan kami juga. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kerangka sementara sudah terpasang. Air sungai kecil di bawahnya masih mengalir deras, tapi jalur untuk pejalan kaki dan motor sudah bisa dilewati lagi. Komandan tim catat setiap langkah dengan foto dan notes, lalu koordinasi via radio. Jembatan Samboga tahap awal selesai. Warga bisa lewat untuk bawa hasil kebun ke pasar besok pagi. Sambil kerja berlangsung, pos medis kecil dibuka lagi di bawah pohon besar. Ibu-ibu dan anak-anak mendekat. Seorang ibu hamil datang dengan langkah pelan, mengeluh mules ringan setelah seminggu lalu kaget mendengar tembakan. Petugas perempuan periksa dengan telaten, beri suplemen dan saran istirahat. Besok kami lewat lagi, Bu. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi nomor yang kami kasih. Di sampingnya, anak-anak antre untuk buku cerita baru yang dibawa tim. Seorang bocah laki-laki yang minggu lalu bersembunyi di bawah tempat tidur, kini mengambil buku dengan tangan kecilnya. Ini tentang burung cendrawasih, Pak. Saya mau gambar di sekolah. Saya duduk di batu dekat jembatan, mencatat sambil mengamati. Tidak ada sikap pamer kekuatan, hanya kerja bersama. Aparat dan warga angkat kayu, ukur tali, pasang paku dengan palu sederhana. Seorang sersan senior yang ikut patroli malam kemarin mendekat. Keringat bercampur debu di wajahnya. Pak Michael, 1 minggu lalu di tempat ini ada tembakan. Kendaraan kena, peluru berdesing. Tapi lihat sekarang, warga berani keluar, gotong royong lagi. Itu yang kami jaga. Obrolan warga mengalir bebas. Mereka cerita tentang panen ubi yang tahun ini cukup baik, tapi sulit dibawa ke pasar karena jalan rusak. Tim dengar sambil mencatat, lalu janji kecil. Setelah jembatan ini kuat, kami usulkan perbaikan jalan setapak ke arah pasar.
Tim teknik akan datang minggu depan. Tidak ada janji kosong. Semua dicatat, dikoordinasikan langsung di tempat. Siang hari, sekitar pukul 12.40, saat matahari sempat muncul hangat di balik awan, kami istirahat makan siang bersama warga. Nasi bungkus dari mes dibagi, ditambah singkong rebus dan ikan asin dari kebun lokal. Duduk melingkar di tikar anyaman. Obrolan tentang kehidupan sehari-hari. Harga kopi di pasar Dekai, sekolah anak yang hampir libur karena cuaca, dan harapan agar tidak ada gangguan lagi di malam hari. Seorang guru SD mendekat. Setelah bapak-bapak patroli malam kemarin, anak-anak tidur lebih nyenyak. Mereka bilang mau belajar lagi tanpa takut. Saya diam mendengar. Sebagai orang luar yang dulu sering mendengar cerita tentang Papua hanya dari sudut konflik dan kekerasan, saya kini merasa seperti melihat sisi lain yang jarang terungkap. Satgas Damai, Kartens tidak meninggalkan lokasi setelah kontak tembak. Mereka kembali, hari demi hari, malam demi malam. Mereka amankan bukti dengan rapi, lalu bangun kembali kepercayaan dengan tangan yang mau kotor karena lumpur dan kayu. Mereka hadapi ancaman dengan disiplin tinggi, lalu hadapi warga dengan kesabaran yang tak pernah pudar. Sore menjelang, sekitar pukul 15.30, material sementara sudah terpasang kuat. Warga mencoba lewat jembatan baru itu dengan motor. Senyum mereka lebar. Tim pamit dengan lambaian tangan. Kami kembali minggu depan untuk tahap akhir. Tetap waspada, hubungi kami kalau ada yang mencurigakan. Dalam perjalanan pulang ke Yahukimo, hujan gerimis mulai turun lagi. Jalan licin, tapi konvoi tetap teratur. Di pos pemeriksaan pinggir kota, petugas lokal menyambut dengan kopi panas. "Bagaimana di Samboga hari ini?" tanya mereka. Jawaban tim hangat. "Jembatan sudah bisa dipakai. Warga senang. Damai itu terasa pelan-pelan." Malam itu, di mes yang sama, saya duduk lama di depan laptop. 1 minggu penuh sudah berlalu sejak Rabu lalu. Dari detik-detik tegang saat peluru berdesing di kampung Samboga, hingga hari ini di mana warga gotong royong pasang jembatan bersama tim. Saya sadar, prasangka saya sebagai jurnalis asing sudah sepenuhnya runtuh. Papua Pegunungan bukan hanya wilayah rawan yang penuh ancaman. Di sini, di tengah hutan lebat dan jalan Trans Papua yang berliku, ada anak bangsa yang bekerja dengan hati dan tekad luar biasa. Mereka tunjukkan bahwa keamanan bukan hanya soal senjata, tapi juga soal kehadiran yang konsisten. Bukan hanya balas tembakan, tapi juga angkat kayu bersama warga, bagi buku untuk anak sekolah, patroli malam agar ibu-ibu bisa masak tenang. Di kampung Samboga, saya melihat perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Dari suara tembakan menjadi suara palu dan tawa anak-anak. Dari ketakutan menjadi gotong royong. Dari prasangka menjadi kepercayaan yang tumbuh pelan. Besok, saya akan mulai menyusun laporan lengkap untuk redaksi di Sydney. Bukan laporan tentang konflik semata, tapi tentang bagaimana damai itu dibangun di tanah yang keras. Tentang tim Satgas Operasi Damai Kartens yang tidak pernah menyerah. Tentang warga Papua yang mulai percaya lagi. Tentang harapan kecil yang tumbuh di setiap kampung. Saya tutup laptop, hirup kopi terakhir. Di luar, angin malam pegunungan berhembus dingin. Tapi di dalam dada, ada kehangatan baru. Saya datang ke Yahukimo sebagai orang skeptis.